Waalaikumsalam Pak Oji. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali Bu Lilis di dalam kegiatan supervisi KUCI ya, untuk Iya Pak. demonstrasi kontekstual. Bagaimana Bu Lilis kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah Bu, ya sehat ya. Baik Bu, kita langsung saja ya. Saya di sini adalah berperan sebagai supervisor dan Ibu nanti sebagai coach ya. Pertama, saya akan memberitahukan kepada Ibu tentang penilaian yang akan dinilai terkait kegiatan KUCI ini. Yang pertama itu jelas bagaimana nanti Ibu melakukan coaching menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian juga terkait dengan melontarkan pertanyaan berbobot ya. Kemudian juga mendengarkan secara aktif dengan metode rasa. Kemudian juga saya ingin menanyakan kepada Ibu ya, kira-kira Ibu dari ketiga tadi yang saya sebutkan mau yang mana mau difokuskan oleh Ibu penilaiannya? Apakah pertama tadi mendengarkan secara aktif, melontarkan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga satu lagi tadi Kesadaran penuh ya Pak ya? iya. Baik, izin menjawab ya Pak. Jadi untuk ketiga kompetensi yang tadi Bapak jelaskan ya, mungkin saya akan memilih kompetensi yang spesifik yang akan saya pilih itu yaitu kesadaran penuh dengan pertanyaan berbobot. Itu mungkin Pak yang akan saya pilih. Oke, pertanyaan penuh ya dengan kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot ya, itu yang akan difokuskan. Baik. Dari indikator ini apa sih tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini? Tujuannya apa nanti Bu? Ya, jadi tujuan saya itu saya mengharapkan coach itu mendapatkan solusi Pak dari permasalahannya gitu. Jadi dengan diadakannya kegiatan coaching ini, saya harap saya bisa memberikan solusi kepada coach yang sedang mendapatkan masalah gitu. Harapan saya itu. Oke, baik ya, itu harapan Ibu ya. Baik Ibu, berdasarkan ini kita langsung saja ya, nanti Ibu silakan melakukan coach dengan Bapak Herman ya. Saya sebagai supervisor hanya melihat bagaimana proses perkembangannya Bu. Silakan Ibu. Pak Herman, silakan Pak Herman. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Izin ya Pak untuk melakukan coaching bersama Pak Herman. Ya, baik Bu, silakan. Saya mungkin minta izin izin beberapa menit ya Pak ya untuk mengadakan coaching ini bersama Bapak ya. Mungkin saya akan menghabiskan waktu Bapak selama 10 atau 15 menit lah ya untuk melakukan kegiatan coaching ini. Gimana Bapak, sudah siap? Mangga Ibu, silakan. Baik Bapak, sebelumnya saya mau dengar dulu ya Pak permasalahan yang Bapak sekarang ini, permasalahan yang sedang Bapak hadapi sekarang ini. Mungkin saya pengen tahu dulu, boleh diceritakan Pak? Oh iya Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan kendala atau istilahnya kerisauan dalam saya gitu Bu ya. Aku pembimbing bisa dibilang eskul ya Bu ya, karena di luar jam KBM gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan obrolan kita ya Pak, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang Pak Herman inginkan dari obrolan kita kali ini Pak?
saya mengharapkan ketika diskusi dengan ibu ya ada secerca harapan dan dukungan serta motivasi dari ibu ya, selaku rekan kerja saya, yang mudah-mudahan itu memberikan semacam semangat baru buat saya ketika menghadapi permasalahan dengan guru yang lain gitu Bu, terkait dengan siswa itu. Oke, baik ya Pak ya. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu nih Pak ya, kira-kira situasi apa yang sedang Pak Herman hadapi saat ini Pak? Ya, untuk situasi sebenarnya sedikit bimbang ya Bu ya, terkait dengan mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap rekan guru, bahwa prestasi bukan hanya di akademik gitu ya Bu ya, tetapi di non akademik juga harus ditingkatkan di siswa, karena potensi-potensi yang ada di diri siswa bukan hanya ada di sekolah tetapi ada di luar sekolah gitu Bu. Baik, kira-kira Bapak menginginkan guru itu seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Jadi harapan Bapak itu yang Bapak inginkan itu sebenarnya seperti apa? Oh iya Bu, terima kasih. Nah sebenarnya ada beberapa kasus, hanya mungkin yang ini terkait dengan saya selaku pembimbing sekaligus sebagai guru di sekolah, sekaligus sebagai rekan guru yang lain ya Bu ya, terkait dengan tugas siswa yang harus dilaksanakan oleh siswa tersebut pada saat siswa tersebut melaksanakan latihan rutin yang menguras waktu dan tenaga, sehingga siswa tersebut tidak hadir di sekolah, tetapi saya menganjurkan ke siswa agar melaksanakan tugas dari guru mapel yang sudah ditugaskan itu Bu. Ya, jadi Bapak itu menginginkan siswa itu artinya guru mapel itu memberikan tugas ya Pak ya kepada peserta didik tersebut gitu ya Pak ya, harapan Bapak. Jadi seperti ke siswa yang lain sama memberikan tugas, hanya saja saya meminta kebijakan guru mapel untuk bukan ini ya, tetapi memberi kebijakan silahkan melakukan pengerjaan tugas walaupun tidak hari itu ya, walaupun tidak hari itu, ketika siswa ada kesempatan istirahat latihan, dia boleh mengerjakan tugas dan pengumpulannya tidak bareng dengan siswa yang lain gitu Bu. Oh gitu, jadi mungkin Bapak mengharapkan diberikan kebijakan mungkin ya Pak ya, buat siswa yang sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya Pak ya, terutama mungkin pembelajaran Bapak ya di bidang olahraga gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu mungkin harapan Bapak. Nah kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih ya Pak ya, di mana sih posisi Bapak dalam mencapai tujuan Bapak itu? Untuk skala sementara saya ada di posisi 7 atau 8 ya Bu ya, karena proses tersebut berjalan dan saya memberi pengarahan bukan mengajari ke guru senior, tetapi kita saling mengerti, saling memberi kebijakan kepada siswa yang membawa nama baik sekolah gitu. Itu Bu. Oke. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Pak? Yang mungkin Bapak bisa lakukan dalam waktu dekat ini. Jadi hal apa yang akan Bapak lakukan ya agar si guru tersebut bisa paham gitu dengan apa yang Bapak inginkan gitu di waktu yang dekat-dekat ini. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Nah, yang saya lakukan ketika
ketika permasalahan ini muncul, saya mengadakan musyawarah, kemitraan melalui kemitraan dengan kepala sekolah, dengan rekan guru yang lain, bahwa ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi harus melalui persetujuan kepala sekolah dengan dukungan dari guru-guru yang lain gitu, sehingga prestasi siswa di luar sekolah bisa dibimbing, bisa ditingkatkan lagi di luar jam sekolah gitu, Bu. Iya. Jadi yang Bapak akan lakukan yaitu Bapak akan mengadakan musyawarah dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lain ya Pak ya, untuk Iya, mendapatkan solusi mungkinnya atas permasalahan yang Bapak hadapi mengenai bagaimana caranya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terutama di bidang olahraga itu supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti peserta didik yang lainnya ya Pak ya, dan bisa mendapatkan dispensasi ataupun mungkin waktu khusus mungkin ya Pak ya untuk anak-anak tersebut untuk belajar itu ya Pak. Baik Bapak, sekarang kira-kira kapan hal tersebut bisa dilakukan? Untuk waktu, saya sudah mulai dari pas kemarin sebelum kenaikan kelas Bu ya, karena itu kan terkait dengan penilaian kenaikan kelas, dan ini pun saya akan laksanakan terus menerus ketika ada siswa yang berprestasi di luar jam KBM yang mengharuskan mereka diporsir ya ketika latihan dan harus melaksanakan tugas sekolah, itu ke depan, mulai dari sekarang dan ke depan itu akan saya laksanakan ya. Yang penting ada dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Baik Bapak, jadi mungkin dekat-dekat ini ya Pak ya, Bapak akan melaksanakan itu dengan konsisten ya Pak ya, secara kontinu Bapak akan melakukan itu gitu ya, agar apa yang Bapak harapkan bisa terlaksana, terutama dari segi Bapak itu bisa melaksanakan kegiatan di luar sekolah, yaitu berupa ekstrakurikuler, dan juga Bapak juga bisa melaksanakan kewajiban Bapak sebagai guru, yaitu mengajar di sekolah. Betul. Baik Bapak, kira-kira siapa yang akan terlibat Pak dalam pelaksanaannya? Nah, untuk keterlibatan, saya meminta dukungan bukan hanya dari warga sekolah Bu ya, ketika ada siswa yang berprestasi di luar, tetapi dengan lingkungan sekolah dan terutama ke orang tua siswa ya. Karena hal ini akan berjalan dengan lancar, dengan baik ketika ada dukungan penuh dari orang tua siswa, mungkin termasuk dengan komite itu Bu. Terima kasih. Oke. Baik, jadi yang terlibat dari permasalahan ini dari kepala sekolah, ya orang tua, komite ya Pak ya, nanti yang mungkin akan membantu ya Pak terlaksananya kegiatan yang Bapak harapkan nanti ya. Betul. Oke, baik Pak Herman, mungkin kita sudah mendapatkan solusinya Pak ya. Jadi untuk kegiatan obrolan kita hari ini rasanya sudah cukup ya Pak ya, karena alhamdulillah mungkin Bapak juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ini. Jadi mungkin sebelum saya menutup kegiatan coaching kita kali ini, saya ada satu lagi pertanyaannya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini Pak? Nah, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak atas masukan dari Ibu Lilis yang mudah-mudahan menjadi penambah semangat saya ketika membina siswa di luar jam sekolah ya. Walaupun mungkin tidak langsung 100% dukungan itu ada pada rekan guru yang lain gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah dengan support dan masukan dari Bu Lilis, saya berterima kasih, dan kedepannya saya akan lebih konsentrasi, lebih semangat lagi untuk membina siswa ke prestasi
di non akademik. Baik Itu Bapak. Baik Bapak, luar biasa ya Pak, semangat Bapak memang luar biasa, dan mudah-mudahan hasil percakapan kita kali ini bisa bermanfaat ya Pak ya, terutama amin. untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi gitu ya Pak. Baik Bapak, mungkin itu saja ya Pak ya, yang bisa kita kegiatan yang bisa kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lagi ya Pak, dengan Ya, lebih baik lagi mungkin ya Pak ya. terima kasih Itu. Bu. Dan mudah-mudahan Bapak juga bisa melaksanakan apa yang Bapak tadi rencanakan. Amin Ibu, Ya. amin. Terima Baik, kasih. baik Bapak. Ya, terima Mangga. kasih Pak Herman atas Ya Ibu. waktunya. Mangga. Ya, saya tutup ya Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Uji, sudah Baik. selesai kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Pak Herman ya, luar biasa. Bu Lilis juga. Tadi saya sudah melihat ya bagaimana kegiatan kucing ini sangat luar biasa. Baik Bu Lilis, sebelum saya membahas hasil observasi, coba bagaimana apa sih yang Bu Lilis rasakan nih setelah tadi melakukan kucing nih, terkait dengan indikator tadi yang sudah Ibu Lilis kita sepakati ya untuk mencari solusi. Bagaimana Bu Lilis perasaannya? Baik Bapak, terima kasih kepada Pak Oji. Perasaan saya setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi ya, saya merasa lega gitu ya Pak ya, artinya dan juga merasa senang juga ya Pak ya, karena setidaknya saya bisa sedikit bisa memberikan solusi kepada Pak Herman. Ya. Kemudian juga dalam kegiatan coaching tadi, rasanya saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya yang tadi Bapak jelaskan juga kepada saya, bahwa untuk melakukan coaching itu kan kita harus mengikuti harus sesuai dengan alur tirta tersebut. Rasanya saya sudah melaksanakan itu, terutama ketika saya menanyakan tujuan ya Pak ya. Kemudian juga saya juga mengidentifikasi Pak Herman juga tadi tentang permasalahannya. Selanjutnya juga ada tanggung jawab gitu ya Pak. Ya itu yang sudah tadi saya laksanakan Pak. Baik ya, luar biasa sekali ya Bu Lilis ya. Baik Bu Lilis, tadi saya sudah memperhatikan jalannya kucing Bu Lilis ya. Berdasarkan para supervisi tadi, kita sudah menyepakati ya keterampilan yang Ibu Lilis khususkan secara spesifik di observasi, yaitu adalah terkait dengan kesadaran penuh dan juga pertanyaan berbobot. Sebetulnya yang sudah tadi Bu Lilis itu sudah luar biasa, sudah bagus ya Bu Lilis ya. Itu sudah tercapai semuanya. Hanya saja terkait dengan ini saya hanya memberikan saran Ibu Lilis terkait dengan kesadaran penuh. Bagaimana Bu Lilis, saya melihatnya Bu Lilis seperti yang banyak pikiran gitu, banyak beban gitu ya, tidak lepas gitu. Bagaimana terkait kesadaran penuh, kita harus sebagai coach kita harus lebih fresh lah, harus lebih banyak senyum gitu Ibu ya. Itu salah satunya. Kemudian juga terkait dengan bahasa ya Bu Lilis ya, terkait dengan obrolan. Nah, itu mungkin bisa diganti dengan pembicaraan gitu ya. Itu terkait dengan bahasa. Selainnya itu sangat luar biasa Bu Lilis, sudah sangat bagus ya. Nah, satu lagi Bu Lilis, kira-kira selain yang tadi Ibu Lilis kembangkan secara spesifik, kesadaran penuh dan juga pertanyaan berbobot, kira-kira apa nih yang ingin dikembangkan lagi nih ke depannya gitu Bu Lilis? Baik Bapak, yang saya ingin kembangkan ya Pak ke depannya itu, yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta mungkin ya Pak ya, karena saya merasa saya itu belum untuk sekarang itu saya itu belum begitu maksimal dalam kegiatan coaching
ke dalam kegiatan coaching ini untuk memasuki alur tirta tersebut, Pak. Jadi saya ingin lebih memaksimalkan lagi, mungkin saya akan lebih memperdalam lagi alur tirta di dalam kegiatan coaching itu. Mungkin itu saja, Pak. Baik ya Bu Lilis ya, terkait dengan alur tirta ya Bu Lilis ya. Iya. Mudah-mudahan itu semua tercapai ya Bu Lilis. Baik Bu Lilis, Iya. berhubung ini waktu kita sebentar ya, mungkin di lain kali kita akan bertemu kembali dengan sama ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan semuanya itu bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di sekolah ya Bu Lilis ya. Baik, Ya. sekian dari saya Ibu Lilis dan juga Pak Herman, luar biasa, sangat terima kasih Pak Herman ya. Mohon maaf Bu Lilis bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya Bu Lilis, assalamualaikum.